Tes. 1, 2, 3. Selesai kedengaran? Terdengar, Pak. Dengeran, Pak. Oke, kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk ke ini pertemuan ke-7 ya. Berarti minggu depan adalah pertemuan ke-8. Artinya apa? Artinya minggu depan itu udah masuk ujian tengah semester. Berarti ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan termasuk juga untuk pengumpulan tugasnya terakhir minggu depan sebelum UTS ya. Kalau minggu berarti hari Sabtu terakhir pengumpulan tugas. Setelah itu nggak ada lagi revisi atau pengumpulan tugas lain. Nanti setelah UTS kita masuki liburan Idul Fitri, Lebaran, habis itu masuk lagi kita ketemu lagi pertemuan ke-9 setelah Lebaran. Oke, di pertemuan ke hari ini ke-7 saya akan bahas termasuk tugas soal UKS-nya, saya bahas sekilas. Ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu relasi antar tabel. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan database yang ada hubungannya tentang database relasional. Relasional di BMS. Kenapa disebut relasi? Relasi itu kan bahasa Indonesia. Paling kita sering menyebutnya relasi-relasi. Artinya itu apa? Artinya adalah hubungan. Hubungan itu maksudnya apa? Yang saling terhubung itu apa? Yang saling terhubung adalah tabelnya. Jadi ada nggak bentuk database yang tabelnya itu nggak saling terhubung? Ada ya. Nanti kalian akan belajar. Mungkin kalian pelajari sendiri. Kalau sekarang kan kita pelajari SQL ya. Struktur query language. Nah, setelah ada SQL, dengan seiringnya bertambahnya data, muncul teknologi namanya NoSQL. Kenapa? Query language ini dianggap lebih lambat untuk menghandle data-data yang besar. Akhirnya muncul NoSQL itu dia tidak menggunakan SQL, dia formatnya nggak relasi gitu. Jadi datanya menjadi satu. Formatnya seperti JSON, seperti JSON. Nah, nanti database-nya menggunakan apa? Kalau NoSQL nanti yang paling ramai sekarang adalah MongoDB. Kalau SQL itu ya MariaDB, SQLite, PostgreSQL itu semuanya masih relasional. Kenapa disebut relasional? Karena tabelnya saling berelasi. Nah, apa yang menghubungkan tabel 1 dengan tabel A itu? Kita akan pelajari hari ini. Yang pertama kita pelajari dulu namanya macam-macam relasi tabel. Jadi, tabel, jadi bayangannya tabel itu kan data ya. Data, tabel, isinya adalah field dan record. Jadi kalau saya sebut istilah-istilah itu harusnya kalian itu ya langsung tahu maksudnya gitu. Kalau nggak tahu maksudnya mungkin pemahamannya akan berbeda ya. Maksudnya yang saya sampaikan nanti nggak 100% bisa dipahami ya, karena saya akan nyebut field itu apa, record itu apa gitu ya. Data, tabel gitu ya. Harusnya dipahami. Kalau masih belum paham, siapa tahu ada yang baru ngikut perkuliahan ini di pertengahan, kayaknya ada ya masih pertemuan ketiga, keempat baru ngikutin. Saran saya harus ngikutin, lihat rekaman perkuliahan dari pertemuan 1. Terus kerjakan tugas-tugas yang ada di pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir gitu. Semuanya sih harusnya ada ya, maksudnya bisa lah.
Jadi sebelum kita sampai pertemuan 7 ini kita sudah ada berapa tugas? Sudah ada 4 tugas kalau nggak salah. Jadi kalau ya masih ada yang belum mengerjakan atau belum tahu bagaimana teknisnya, lihat rekaman dari perkuliahan 1. Kalau masih ada yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Karena tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu saling berkaitan. Dari awal itu saling berkaitan. Kalian nggak bisa ngerjakan tiba-tiba langsung tugas 3 sama tugas 4. Kalau nggak ngerjain tugas 1 dan tugas 2. Termasuk juga nanti UTS-nya. UTS-nya juga ada hubungannya nanti sama tugas 4 ya. Otomatis ya bisa aja nggak ngerjain 1 sampai 4 langsung ngerjain UTS ya. Bisa aja. Tapi kalian harus banyak yang harus dipelajari kalau sebelumnya belum pernah belajar database. Kenapa saya buat seperti itu? Ya tujuannya untuk membuat masing-masing dari kalian bisa paham mengenai konsep database ini. Karena menurut saya sih nggak terlalu susah gitu, konsep database. Apalagi kalau sudah terbiasa menyimpan data menggunakan Excel gitu. Oke. Nah, kenapa Excel nggak bisa disebut database? Ya karena dia tabelnya nggak saling berkaitan. Ya bisa saja saling berkaitan, tapi tidak menggunakan query language SQL. Nah, relasi antar tabel itu ada beberapa macam. Ada yang nyebutnya 5, ada yang nyebutnya 4, ada yang nyebutnya 3. Tapi yang paling sering sih 3 ini. Ada beberapa pendapat ya, ada beberapa teknik ya. Ada yang one to one, ada yang relasinya itu kalau ini 3 yang paling sering. Ada one to one, ada one to many, ada many to many. Tapi ada juga nanti yang nyebut many to one gitu. Ada yang nyebut many to one juga. Tapi kalau many to one ini sebenarnya ya sama saja, tinggal tabel yang di sebelah kiri ini kita geser ke kanan menjadi one to many. Kalau dari bahasanya sih kalian harusnya sudah tahu ya. Relasi one to one itu apa? Jadi one to one itu kan 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Sekarang saya bahas yang pertama dulu, relasi one to one. One to one, 1 ke 1. Relasi one to one ada relasi yang mana setiap satu baris pada tabel pertama. Nah, supaya saya punya 2 tabel gitu, tabel A dan tabel B. Kalau di sini saya kasih contohnya dosen, tabel dosen dan tabel jurusan. Biasanya kita nyebutnya entitas, ya. Entity atau ya emang ini tabel sebenarnya. Entitas disebut entitas juga boleh. Ada entitas dosen sama entitas jurusan. Relasi one to one maksudnya bagaimana? Relasi one to one itu maksudnya setiap tabel setiap baris atau setiap field di tabel dosen itu berhubungan dengan satu field di tabel jurusan. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan di sini adalah satu dosen itu dia mempunyai satu jurusan. Kan dosen jurusan. Itu artinya 1 ke 1. Contoh yang lain apa ya? Contoh yang lain mahasiswa. Mahasiswa ke kelas apakah 1 ke 1? Kalau mungkin di SMA mungkin kalau data studi tergantung studi kasusnya. Kalau mahasiswa mungkin nggak bisa ya. Kalau siswa mungkin siswa ke kelas, kelasnya kan cuma 1 siswa 1 kelas gitu. Itu one to one. Tapi kalau mahasiswa ke kelas kan one to many ya, 1 kelas banyak, 1 mahasiswa banyak kelas. Jadi relasi one to one itu maksudnya satu dosen memiliki satu jurusan. Nah, tujuannya apa? Nanti ada hubungannya untuk bagaimana cara menampilkan data. Bentar, saya jelaskan kenapa dibuat seperti ini. Bentar. Ada pembahasan di Twitter. Bentar, saya buka dulu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Belum ya? Karena saya nggak yakin semuanya paham sih. Karena apa? Faktanya ketika saya menguji skripsi ya, ataupun kerja praktek, masih banyak yang salah dalam pembuatan desain database-nya. Oke. Kenapa dibuat relational database? Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita menghasilkan data yang bersih, bukan data yang kotor. Data yang kotor maksudnya data yang double atau data yang nggak bisa diolah gitu ya, karena beberapa hal. Contohnya seperti yang saya tampilkan di layar. Kelihatan nggak? Di sini ada, kalian bisa ikuti di Twitter sih sebenarnya. Pacman ini dia kursus data science. Dia menampilkan data kecamatan sama kelurahan di Jakarta. Diambil dari data.jakarta.go.id. Di sini ada apa namanya data double, duplikat gitu ya. Nah ini tujuan kita buat relasi itu supaya nggak terjadi seperti ini. Saya next, saya lihat. Data duplikat dan tidak sesuai aturan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya data yang di data tersebut ada 3 hal yang berbeda. Jadi data kecamatan Jatinegara itu ditulis dalam 3 bentuk yang berbeda. Otomatis kan akan membingungkan. Ada Jatinegara kecil semua, ada kecamatan Jatinegara huruf besar, ada Jatinegara. Nah, kalau yang seperti ini, kalau datanya ratusan, kita menggunakan count, select count. Jadi fungsi count itu menghitung baris ya, count kecamatan, field kecamatan. Nanti akan datanya nggak sesuai, nggak real, karena Jatinegara yang harusnya 1 menjadi 3 record gitu. Nah itu nggak akan terjadi kalau database kita berelasi dengan baik. Mungkin saya gambarkan di Excel. Seumpamanya saya punya data di tadi ya seperti tadi kecamatan, mahasiswa saja, mahasiswa ada NIM, nama, alamat. Alamat sih masih bisa beda, masih bisa NIM, nama, jurusan. Nah, kalau sebelumnya saya buat data mahasiswa itu NIM, nama, jurusan, itu sebenarnya kurang ideal ya. Maksudnya kurang idealnya, Pak. Kurang idealnya karena jurusan ini sebuah entitas. Nanti akhirnya akan tadi, kalau salah input, ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar, dianggap dua jurusan yang berbeda. Semuanya ini satu, NIM 1, nama Budi. Ada yang nulis informatika kecil. Terus 2, Susi. Terus ditulisnya jurusannya informatika besar semua. Nah, terus kita pengen lihat total jurusan itu berapa ya? Biasanya kita menggunakan select count. Select count itu untuk menghitung total baris count jurusan. Nah, ini akan menghasilkan berapa? Hasilnya 2. Kenapa? Informatika kecil sama besar ini dianggap 2 entitas yang berbeda, 2 data yang berbeda. Biar nggak terjadi seperti ini bagaimana? Otomatis jurusan ini jangan disimpan sebagai nama. Di sini jangan nama, tapi di sini adalah ID jurusan.
ID jurusan, mungkin ini 1, 1 gitu. Nah, di sini tabel relasinya, tabel jurusan, ID, nama jur. Ini 1, ini informatika gitu. Nah, kalau kita seperti ini, kita ini tulis 1, otomatis nggak kejadian yang tadi salah nulis, ada input besar, input kecil, kayak tadi kecamatan ada yang nulis Jatinegara saja sama kecamatan Jatinegara, itu nggak akan terjadi ya, karena cuma 1 saja di sini informatika. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ya, kadang ada mahasiswa yang di sini dia nulis nama mahasiswa, terus di sini ada tabel lagi nilai, di sini ada nama mahasiswa lagi. Sering sekali saya lihat seperti itu, tabel nama pembeli, di tabel lain ada nama pembeli lagi. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Salah satu alasannya adalah biar nggak terjadi seperti ini. Alasan lain ada banyak. Nah, hubungannya antar tabel itu nanti dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama relasi one to one. Satu dosen, satu jurusan. Nah, untuk implementasinya contohnya dalam tabel bagaimana? Seperti ini. Seperti tadi sih. Jadi ini tabel dosen, tabel jurusan. Nah, akhirnya kita mengenal foreign key. Jadi Excel tadi, kalau sebelumnya kita mengenal primary key, hari ini kita mengenal foreign key. Foreign itu apa? Foreign kan di luar. Key itu kan kunci yang di luar maksudnya. Jadi ID jurusan di sini itu muncul di tabel lain. Ini dia primary key. Primary key. Nah, primary key yang muncul di tabel lain itu namanya foreign key, FK. Jadi yang muncul di tabel lain itu jangan nama, alamat, atau apapun itu, tapi yang boleh muncul di tabel lain itu hanya foreign key. Nah, penulisan foreign key itu ada 3 tadi. Kalau 1 ke 1, ini 1 ke 1, nah kita boleh foreign key-nya boleh berada di kiri atau berada di kanan. Boleh di tabel mahasiswa, boleh di tabel jurusan. Nggak ngaruh, jadi sama saja. Itu aturan yang pertama. Jadi kalau relasinya one to one, foreign key-nya ini, nah ini dosen, edi dosen ini boleh berada di tabel jurusan atau edi jurusan ini berada di tabel dosen. Oke, ini relasi yang pertama. Jelas. Terus selanjutnya relasi yang kedua adalah relasi one to many. Perbedaannya apa? Jadi kalau relasi one to many sih dari bahasanya harusnya cukup jelas ya. Kalau relasi one to many, satu ke banyak. Satu field di tabel A itu berhubungan ke banyak field di tabel B. Contohnya mahasiswa ke dosen wali. Mahasiswanya kan 1, tapi dosen wali kan bisa menerima banyak mahasiswa. Kelas juga bisa. Ini 1 mahasiswa memiliki 1 dosen wali. Bukan, cara bacanya bukan seperti itu. Nanti akan, nah ini biasanya ada yang masih bingung. Ini kan 1 ke 1 ya. Tapi kan ini hanya bisa nerima 1 gitu. Ini juga keluarnya 1, ini juga hanya bisa nerima 1. Nah, kalau yang kedua, ini 1, dosen walinya juga 1, tapi ini dia bisa nerima banyak gitu. Yang keluar 1, ini bisa nerima banyak. Jadi 1 dosen wali ini bisa nerima banyak mahasiswa. Contoh yang lain, pembeli ke barang. Pembeli. Barang nggak bisa, barang 1 barang untuk 1 pembeli. Contoh yang lain, ya tadi kelas. 1 kelas bisa diambil, kelas bisa nerima banyak mahasiswa. Itu contoh yang kedua, relasi one to many. Nah, untuk relasi one to many, ada aturannya. Di foreign key-nya harus berada di relasi yang paling besar, yang lebih banyak. Mahasiswa dosen.
dosen wali, nama voucher, IDN, ID mahasiswa, nama voucher, alamat, dosen wali. Berada ya nih? Iya. Berada di sisi sebelah kiri, Mas. Dosen walinya di sebelah kanan. Ini harusnya di sebelah sini. Jadi mahasiswanya itu memunculkan foreign key karena dia hanya memiliki satu dosen wali. Tapi dosen wali kan bisa menerima banyak mahasiswa. Jadi dosen walinya itu nggak ada foreign key-nya. Kalau dosen walinya nanti ada foreign key-nya, berarti kan dia hanya satu mahasiswa. Ngerti nggak perbedaannya? Jadi kalau one to many, relasinya berada di yang lebih kecil ya. Ini mahasiswa, ini dosen wali. Jadi ID, nama dosen. Nama dosennya Guntur. Ini ID dosen. Nah, ID dosennya berada di mahasiswa. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa mahasiswa ini, nama ini, dosen walinya di si A gitu ya. Ntar yang mahasiswa kedua, dosen walinya nama kedua. Saya nggak bisa nama. Kenapa nggak bisa ditaruh di dosen? Kalau nanti ditaruh di dosen, di sini ada ID NIM, mahasiswa, artinya apa? Satu dosen, satu NIM gitu. Satu dosen menghandle satu mahasiswa. Bisa dimengerti nggak? Saya buat tabel gini aja. Bisa dimengerti? Kalau satu ke banyak, foreign key-nya satu ke banyak. Foreign key-nya itu harus berada di sisi yang lebih kecil, yaitu satu. Jadi ID dosen berada di sini. Kalau yang tadi boleh di kiri atau boleh di kanan. Oke. Pak, kalau misalkan kita di relasi yang one to many, terus salah naruh foreign key, nanti hasilnya akan error atau apa? Hasilnya, enggak. Ya saya kasih contoh ya. Kalau, bentar. Coba diperhatikan. Hasilnya nanti nggak sesuai, nggak bisa gitu ya. Maksudnya gini. Kalau saya tanya, tampilkan NIM, nama, sama dosen wali. Kan bisa kan? NIM 1, nama Budi, dosen walinya Guntur. Terus dosen Guntur itu dia memiliki berapa mahasiswa saja, gitu ya. Dia handle berapa mahasiswa. Semuanya saya tambahin lagi ya mahasiswanya. Satu lagi, saya nggak bisa ngarang nama buat variabel kadang. Ronaldo 1 gitu. Berarti kan dosen Guntur ini kita lihat di tabel mahasiswa yang ID-nya 1 berapa? Oh ada 2. Berarti dosen Guntur itu dia menghandle 2 mahasiswa. Iya kan? Kalau kalau foreign key-nya berada di dosen wali, bentar, saya copy, saya cut ya. Nah, bentar, ini saya delete. Terus di sini ada foreign key, salah naruh foreign key ya. Foreign key-nya itu di NIM. Terus kan di sini langsung Budi gitu. Guntur, dosen Guntur ngendel Budi 1. Terus dosen Guntur itu handle Ronaldo juga, otomatis kita harus nulis Guntur lagi di bawahnya kan, nggak bisa nambah lagi. Ngerti maksudnya? Kalau seperti ini kan akhirnya ada 2 nama dosen yang sama, ya kan? Renaldi Yusuf, bisa dimengerti nggak Renaldi? Atau sama yang lain? Kenapa Berarti kalau nanti bakal double ya Pak? iya, ya bakal double. Kalau kayak gini, satu dosen hanya bisa nerima 1 mahasiswa. Kalau
pertanyaannya, Guntur ini nerima mahasiswa siapa saja? Kalau ada FK-nya NIM di sini kan berarti cuma satu dosen, satu mahasiswa. Nggak bisa lebih dari satu mahasiswa. Iya kan? Tapi kalau foreign key-nya itu ada di mahasiswa, di sini edi dosen, Budi ini, Guntur ini bisa handle banyak mahasiswa. Sebenarnya di sini saya tulis satu semua. Berarti Guntur ini, dosen Guntur bisa nerima yang di handle untuk perwalian adalah ada 3 mahasiswa. Iya kan? Nanti karena kalian belum belajar join, mungkin agak pusing. Nanti kalau belajar join, jadi kalau kayak gini nanti kita bisa tampilkan dalam bentuk join. Jadi bagaimana kita menggabungkan 2 tabel. Jadi select name, nama dari tabel mahasiswa, nah, nama dosen dari tabel dosen wali, where edi dosen wali sama dengan edi dosen di tabel mahasiswa sama dengan edi dosen di tabel wali. Nanti akan memunculkan Budi, Guntur, Susi, dosen Guntur, Ronaldo, dosen Guntur. Seperti itu. Oke? Itu ya maksudnya. Kalau salah naruh foreign key akhirnya seperti itu. Terus relasi yang ketiga, many to many. Nah, kalau relasi many to many, nah ini kita nggak bisa. Contohnya adalah mahasiswa ke mata kuliah. Jadi mahasiswa bisa menerima banyak mata kuliah bisa menerima banyak mahasiswa. Kalau seperti ini, kita nggak bisa langsung menghubungkan 2 tabel menjadi satu relasi. Itu nggak bisa. Caranya, untuk relasi many to many, kita harus membuat tabel penghubung di tengah. Kalau contohnya akan seperti ini. Mahasiswa, di sini mata kuliah. Nah, foreign key-nya muncul di mana? Foreign key-nya itu muncul di tengah. Sini. Ini foreign key dari sisi sebelah kiri dan foreign key dari sisi sebelah kanan. Terus biasanya ada tambahan lain, kalau ini mahasiswa ke mata kuliah biasanya memiliki nilai. Seperti itu. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan bahas tentang join. Nanti akan saya ulangi lagi materi tentang ini. Oke. Seiring berjalannya waktu, kalian akan paham ya. Nanti kalau masih belum paham, tanyakan lagi. Jadi ada 3 itu saja. Ada 3. Jadi kalau di Excel ini, kalau ini adalah many to many, kita harus buat tabel di tengahnya. Tabel baru. Nah, isinya tabel baru yang di tengah itu adalah foreign key. Nah, sekarang contohnya. Contohnya kita punya database penjualan. Paling sering sih penjualan. Nah, penjualan yang many to many itu biasanya di bagian transaksi. Bagian transaksi itu membeli barang, proses. Contohnya di sini ada tabel pembeli, ada tabel barang. Jadi ini sebenarnya many to many. Akhirnya menjadi one to n. One to n. Contohnya di sini kita punya tabel penjualannya. Di sini ada tabel pembeli, ada tabel transaksi, ada tabel barang. Nah cara ini contoh desain database. Nanti soal tesnya akan seperti ini ya. Saya kasih desain database seperti ini. Kalian buat pertama dari user, buat kasih hak akses, terus buat user kasih hak akses, buat database, buat tabel, sampai isi data. Jadi video tesnya akan seperti itu. Contoh tesnya nanti akan seperti ini. Tapi nanti ada diawali dari desain database, buat user, buat tabel, buat hak akses. Nah, kalau ada desain database seperti ini,
yang harus kita buat adalah bagian yang penting dulu, bagian yang nggak ada foreign key-nya. Jadi kalau ada seperti ini, yang kita buat ada tabel pembeli dulu, tabel barang dulu, baru nanti tabel transaksi. Yang tabel yang ada foreign key-nya ini di akhir. Karena foreign key itu harus mereferen ya, dia menuju ke tabel mana. Kalau kita buat tabel yang ada foreign key-nya dulu, dia merefer ke primary key yang lain, kan belum ada. Jadi kita harus buat tabel yang ada primary key-nya dulu, baru diikuti tabel yang ada foreign key-nya dulu. Jadi kalau di sini ada pembeli, barang, di tabel barang ini nggak ada foreign key, tabel pembeli juga nggak ada foreign key, kita buat dulu tabel pembeli, barang, baru yang terakhir tabel transaksi. Kalau enggak nanti error. Semuanya kita buat dulu tabel transaksi. Di sini kan ada edit transaksi, mereferen, oh ini edit transaksi, primary key tabel transaksi ya. Misalnya ini edit barang, mereferen ke tabel barang. Tapi kalau kita belum buat tabel barang, nanti error. Dia nggak bisa dijadikan foreign key. Mungkin nanti ya bisa saja nanti pakai tambahan alter gitu ya, nambahin terakhir, nambahkan jadikan dia untuk foreign key juga. Tapi ini tuh kan kerja 2 kali gitu. Jadi lebih mudahnya kita buat tabel pembeli dulu, tabel barang dulu, habis itu tabel transaksi. Di sini ada edit barang menuju ke tabel barangnya sudah ada. Di sini ada edit pembeli, mereferen ke tabel pembelinya sudah ada. Jadi kalau saran saya sebelum nanti UTS, kalian praktekkan ini dulu. Jadi nanti ketika ngerjain UTS, nggak kesusahan gitu. Jadi pertama kita buat tabel pembeli dulu. Nanti kalau UTS sih saya minta untuk buat user database dulu, ke akses baru ke tabel. Create tabel pembeli, id pembeli, integer, not null, integer tipe datanya, not null artinya nggak boleh kosong. Nah ini ada auto increment. Auto increment itu kalau kalian pengen ID primary key-nya itu auto increment itu ngisi otomatis. Jadi nanti kita nggak perlu ngisi lagi ID pembeli gitu. Jadi nanti kalau ID pembelinya dikosongkan, dia akan ngisi otomatis 1, 2, 3 urut. Itu kita harus tambahkan auto increment. Terus primary key. Nama pembeli varchar not null artinya nggak boleh kosong. Jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Kalau kita tambahkan not null, artinya ketika kita insert kita nggak boleh kosong. Tapi kalau nggak ada not null-nya, kita boleh kosongkan gitu. Contohnya jenis kelamin ini, nggak ada not null-nya, kita bisa boleh kosongkan. Kita nggak isi, boleh. Oke. Kalau sudah buat tabel pembeli, selanjutnya buat tabel barang. ID barang, integer, not null, auto increment, primary key, sama nama barang, not null, harga integer, stok integer. Kalau tabel barang sama tabel pembelinya sudah dibuat, baru kemudian selanjutnya buat tabel transaksi. Nah, query penulisan foreign key sebenarnya ada banyak. Nanti saya kasih contoh yang lain. Kalau ini contoh yang banyak dipakai di beberapa referensi ya, mungkin lebih lengkap maksudnya. Create table transaksi sama edit transaksi, integer, not null, auto increment, primary key, terus edit barang integer ini foreign key, edit pembeli integer ini foreign key, tanggal, keterangan. Nah, terus kita jadikan ID barang itu foreign key. Caranya constraint ID barang foreign key dalam kurung ID barang reference menuju ke tabel barang. Nah, ini maksudnya kalau kita buat foreign key dulu nggak ada tabel barang, dia akan error karena di sini kita tuliskan reference bereferensi ke tabel barang gitu. Jadi tabel barangnya harus ada dulu. Kalau tabel barangnya belum dibuat, akan error. Mereferen ke tabel barang dengan ID barang. Sama constraint ID pembeli, foreign key, ID pembeli, reference pembeli, ID pembeli. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ID barang dan ID pembeli ini menjadi foreign key. Kita describe menggunakan, kita lihat isinya. Describe transaksi, ID transaksi, primary key, ID barang, ID pembeli. Di sini ada multiple, artinya apa? Artinya multiple itu dia bisa nggak unik gitu, boleh sama gitu. ID barangnya boleh
Soalnya kan barang boleh dibeli berkali-kali gitu. Karena contohnya sabun, ID barangnya 01. Nah, di sini bisa diisi 01 berkali-kali. Tapi kalau primary key kan harus unik, transaksinya harus ID transaksi itu harus unik. ID barang, ID pembeli ini artinya boleh sama, multiple, karena dia foreign key. Nah, untuk ngisi datanya juga harus diperhatikan. Nah, untuk ngisi datanya, kita nggak bisa tiba-tiba ngisi data di tabel transaksi kalau belum ngisi data di tabel pembeli dan tabel barang gitu. Jadi kita harus isi dulu tabel pembeli, isi tabel barang. Nah, ngisi tabel transaksi nggak boleh sembarangan. Mungkin ID transaksi auto increment ya. Nah, ID barang itu ya harus ada di data di ID barang di tabel barang. Soalnya di tabel barang ini ID barang yang pertama 01, 02 gitu. Ada 2 barang. Kalau kita input data di transaksi, ID barangnya harus ada yang di sini. Kalau nggak 01 ya 02. Kalau kita input ID barang di sini 03, padahal di barang itu nggak ada ID barang 03, nanti juga error, akan error. Jadi input ID barang, terus input ID pembeli juga harus ada yang ID pembeli di sini. Kan nggak mungkin ada transaksi ID pembelinya 03, di sini pembeli 03 nggak ada, kan nggak mungkin. Kalau pembelinya cuma ada 1, 2, 3, ya harus kalau nggak 1, 2 ya 3 gitu. Kalau kita ngisi 4 di transaksi, ya siapa 4 ini pembelinya siapa gitu. Seperti itu. Oke. Dia mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk outputnya sendiri itu kita pakai apa ya, Pak? Output maksudnya untuk menampilkannya di aplikasi gitu. Ya. Ya, menampilkannya di aplikasi. Kalau nanti saya kasih contohnya menggunakan PHP. Nanti kita bahas setelah UTS. Apakah bisa dengan bahasa pemrograman lain? Bisa. Java, terus database-nya menggunakan SQL, MySQL bisa. Python, database-nya menggunakan MySQL, bisa. Kalau kalian penasaran ya, kalian langsung cari saja referensi. Kalian belajar dulu, nanti ketika sudah topiknya sudah bahas itu, kalian nggak kaget, nggak terlalu kaget. Yang pertama dilakukan apa untuk supaya bisa ditampilkan? Saya pengen buat aplikasi berbasis web kan, bahasa programnya PHP atau JavaScript, JS gitu ya. Yang pertama itu kita harus tahu cara mengkoneksikan database ke bahasa pemrograman terkait. Itu caranya bagaimana? Kalau database MySQL ke PHP itu caranya bagaimana? Ke JavaScript itu bagaimana? Ke Java itu bagaimana? Ke Python itu bagaimana? Ke VB itu bagaimana? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalian pasti sering mengenal istilah ada yang menggunakan framework, ada yang istilahnya pemrograman web menggunakan framework atau native gitu. Native itu artinya apa? Nah, kalau framework biasanya framework itu query-query-nya itu sudah ditentukan, menghubungkan database-nya, query-nya itu sudah ada di framework ya. Kita tinggal tentukan nama database-nya, password-nya, nama field-nya apa saja. Semua query-query-nya, transaksi-transaksinya itu sudah ada di framework. Tapi kalau native, intinya pure, kita tulis sendiri semua, query SQL-nya, join tabelnya, nama tabel-tabelnya, koneksinya bagaimana, gitu. Istilahnya seperti itu. Nanti bentuk UTS-nya seperti ini, ya ada desain database. Saya sih kalau belum buat sampai saat ini belum buat soal, tapi ya nanti saya tinggal nyari desain database di Google juga banyak gitu ya.
Saya pilih semuanya ini gitu ya. Ya udah, pertama tuh, semuanya ini saya jadiin soal gitu. Soalnya nanti akan seperti ini. Buat user, ketentuannya ini, beri dia hak akses supaya bisa buat tabel, isi tabel, tampilkan dan lain sebagainya. Terus buat database, contohnya di sini tabel penjualan gitu ya. Terus ya ini buat tabel dengan proses apa tampilan seperti ini, terus isi masing-masing data itu menjadi minimal 3 gitu. Itu aja. UTS-nya akan seperti itu. Tapi nanti kan akan panjang. Apalagi di sini 5 tabel. Kalau di sistem yang sebenarnya ada yang bahkan ratusan tabel, puluhan tabel. Ini 5 tabel berarti kalau seperti ini kita buat tabel mana dulu? Ya, kita lihat yang nggak ada foreign key-nya yang mana. Pertama, di sini ada pembayaran, barang, transaksi, pembeli, supplier. Supplier ini nggak ada transaksi, nggak ada. Ntar, saya kasih yang ada foreign key-nya itu yang mana? Nah, ya kita lihat primary key yang muncul di tabel lain itu berarti foreign key. Contohnya ini ID supplier ya. ID supplier ini muncul di tabel barang. Ini artinya ini dia foreign key. ID barang ini muncul di sini berarti ini foreign key. ID pembeli ini muncul di sini berarti ini foreign key. ID transaksi ini di transaksi berarti ini foreign key. Jadi kita buat tabelnya, saran saya buat dari supplier dulu. Ini kayaknya UTS tahun kemarin. Saya ambil dari gambar ini. Buat supplier dulu, habis itu buat barang, habis itu pembeli, habis itu ini transaksi, baru pembayar. Nah, setelah itu baru ngisi datanya. Datanya juga dari supplier dulu ya. Supplier baru ngisi data barang. Karena apa? Ya, untuk ngisi data barang kita kan harus ngisi ID supplier. Nah, ID supplier kan kalau belum ada kita isi supplier dulu. Karena ini saling, nah ini makanya disebut relasi tabel, saling berhubungan seperti ini. Kenapa relasi tabel ini? Biar nggak terjadi data yang seperti tadi, data yang double. Gitu. Akhirnya datanya itu nggak valid gitu ya. Nama kecamatan ada 3 dengan format yang beda-beda. Nah, kalau seperti ini berelasi, ya double-double seperti itu nggak akan terjadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau Ya. misalkan terjadi error nih apa ya? Semisal salah mulainya gitu, itu lebih baik di format hapus dulu atau ini Enggak Pak? sih, kalau terjadi error, ya tergantung, ya terserah kalian. Kalau tergantung errornya apa? Kalau errornya sintak, query ya diperbaiki query-nya. Kalau cuma keliru, belum ada titik koma atau kurang ya diperbaiki. Tapi kalau udah terlanjur buat transaksi gitu ya, terlanjur buat ini, ya tadi saya bilang boleh buat langsung semuanya buat, tapi sintak foreign key-nya nanti nyusul di alter gitu ya. Ini maksudnya. Sintak ini yang foreign key ini boleh kita buat tabel transaksi dulu gitu ya. Tapi berhenti sampai sini, sampai keterangan tutup gitu ya. Jadi ini belum jadi foreign key. Nah, ini kita tambahkan nanti di alter. Alter table transaksi add constraint di barang gitu. Seperti itu. Saya kasih contoh. Bentar ya. Oh, Menambahkan foreign key. Belum saya tambahkan di materi. Menambahkan foreign key dalam tabel MySQL. Jadi kalau sudah terlanjur buat tabel, kalau error gitu kan, belum buat tabel ya, kalian buat tabel sebelumnya dulu, atau kalian buat tabel tapi foreign key-nya kalian singkirkan, terus kalian tambahkan foreign key-nya di akhir. Alter table, kursi, add foreign key, reference, seperti itu. Nah, foreign key itu ada yang seperti ini, agak panjang seperti ini, ada yang agak lebih ringkas, ada yang cuma seperti ini. Primary key,
order ID, artinya primary key-nya itu order ID, foreign key dalam kurung person ID, artinya ini, referen nama tabel yang lain, person ID. Seperti ini juga boleh. Kalau Oke, baik, Pak. ya gimana? Saya kasih yang susah dulu supaya apa? Kalau supaya menemukan yang mudah, kalian langsung paham gitu. Kalau saya kasih yang ini dulu langsung, terus kalian menemukan referensi di tempat lain akan seperti ini, kan jadi bingung. Seperti itu sih maksudnya. Kalau paham mau menggunakan apapun, paham konteksnya ya, konsepnya ya, mau menggunakan apapun ngerti. Jadi kalau error ya dilihat dulu errornya itu karena apa ya. Pasti kan ada penjelasannya gitu. Nah, penjelasannya itu dipahami dulu. Jangan langsung ngira-ngira. Ngira-ngira bisa sampai berhari-hari ya. Kalau ini nggak ketemu ya, dipahami errornya itu di bagian mana. Kalau nggak paham, ya dicari. Biasanya ada kode error kan. Kode error itu maksudnya apa? Nah, itu masalah ke pengalaman ya. Semakin sering error, semakin sering ketemu. Maksudnya langsung ngerti gitu ya. Saya juga kalau nulis apa namanya sesuatu ya sering error karena saya sering typo kadang. Kalau error ya biasa aja gitu ya, dibaca saja. Kalau kalian lihat-lihat referensi dari YouTube gitu ya, walaupun pembelajaran dari orang luar, biasanya juga sering error. Ya tapi kan biasanya mereka langsung error ini langsung gitu ya. Nah itu memang butuh pengalaman, nggak bisa langsung tiba-tiba seperti itu ya. Itu yang pengalamannya di sana. Kalau nah error sekali langsung bisa memperbaiki itu ya karena sering dia pernah seperti itu. Sama seperti kalau saya naik motor bolak-balik dari Bekasi ke Bandung udah berkali-kali gitu. Sama orang yang baru pertama kali naik motor Bekasi ke Bandung. Ketika di tengah jalan itu keliru, reaksinya akan beda gitu. Sama yang udah berkali-kali keliru, oh iya, ini ada yang salah. Gitu ya. Terus dia langsung tahu solusinya kan. Oh ya harusnya ke sini sini. Tapi kalau hanya baru pertama kali keliru, ya langsung bingung. Ya emang wajar. Prosesnya emang harus dilaluinya seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung keliru, langsung ngerti harus kemana-mana, itu nggak bisa. Harus ada proses. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Jadi minggu depan silakan UTS sama pengumpulan tugas terakhir adalah di hari Sabtu ya sebelum UTS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.